kuat mas, diodin tak kuat. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otomotif dimanapun kalian berada. Langsung saja kali ini Cars Junedi akan sedikit memberikan trouble yang terjadi pada unit EVV, di mana pada bagian indikator tiba-tiba menyala ya. Indikator ada yang menyala pada bagian speedo di sini ya bos ya, yakni pada bagian gambar baterai. Maka buat sahabat-sahabat yang mengalami hal yang serupa, saya sarankan terlebih dahulu buat kalian semua agar supaya langkah-langkah untuk mengatasinya ya, kalian harus lepas pada bagian jok di sebelah sini ya, sebelah kiri. Kalian cek pada bagian kelam yang menempel di daerah baterai, pastikan pada bagian kelam plus dan min ini benar-benar rapat ya, karena jika tidak rapat maka pengisian tidak akan sempurna. Oke, itu langkah yang pertama ya. Kemudian langkah yang kedua, kalian harus periksa pada bagian fan belt, dimana fan belt alternator ya, posisinya ada di sini ya. Kalian lepas pada bagian jok sebelah kanan ya. Ini fan beltnya di sini, karet yang menghubungkan antara alternator, kemudian water pump dan juga puli cerasaf ya. Ini terkadang mengalami rusak atau putus sehingga pengisian tidak akan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, suhu akan naik karena pada bagian water pump itu sendiri juga tidak bisa berfungsi dengan sempurna. Maka segera menepi. Sekali lagi buat teman-teman, harus menepi untuk melakukan pengecekan yang saya sebutkan tadi. Untuk yang ketiga kalian nanti harus melihat pada bagian kondisi pada bagian yang menempel atau kabel yang menempel pada bagian alternator sini ya bos ya. Ini ada kunci 10 ya. Nah di sini adalah harus standby positif. Kalian harus tes menggunakan tes PDC. Ini harus ada ya bos ya. Jika tidak ada maka segera melakukan periksa bagian kabel-kabelnya atau spring-springnya. Yang keempat, kalian harus periksa juga pada bagian soket yang menuju pada alternator itu sendiri. Di sini ada dua kabel, dimana satu adalah arus positif yang melalui dari kontak kon ya. Ini kabelnya. Nah ini bos, kalian harus periksa menggunakan tes PDC juga untuk memastikan apakah arus positif dari kontak ini ada atau tidak. Jika tidak ada maka kalian harus periksa pada bagian fuse ya, pada bagian fuse yang ada di sini. Oke. Kemudian ya, sedikit kami berikan solusi atau tutorial cara melepas alternator pada unit EVV. Mengapa kami melakukan pembongkaran seperti ini ya, perlu diketahui buat teman-teman. Di sini kami mengalami kesulitan pada bagian pangkon alternator itu sendiri, yang ini, besi yang ini ya. Sebenarnya kami tidak harus melakukan pembongkaran seperti ini karena pada bagian medan yang cukup sempit, di bagian pangkon atau baut yang menempel di area sini mengalami rusak atau ngosdol, sehingga kami mengalami kesulitan untuk melepasnya dan kami melakukan pembongkaran seperti ini. Alhasil ya, kami bisa turunkan pada bagian alternatornya. Maka buat teman-teman, kalian tidak harus melakukan pembongkaran seperti ini di saat mau melakukan penurunan pada bagian alternatornya. Cukup kalian harus melepas pada bagian pangkon ini, baru kalian tarik saja ke atas di bagian alternatornya. Berhubung saat ini dan kondisi yang sangat darurat, pada bagian baut yang menuju pada pangkal alternator tersebut sudah mengalami rusak, kami melakukan pembongkaran seperti ini. Mungkin buat teman-teman mengalami hal yang serupa. Cara mengeluarkannya nanti kalian lewat sini ya, dari lewat sini kalian tarik saja alternator yang ada di sana, kemudian kami melakukan pelepasan melalui atas selang radiator yang bawah ya. Namun harus hati-hati karena pada bagian medan sini banyak kabel-kabel ya. Kalian lepas semua yang berhubungan atau yang mengalami kesulitan, termasuk pada kabel gas, selang ini, selang hawa, kemudian berselang udara, kemudian pakon-pakon dari kabel yang ada di sini, kemudian ada di sini, kemudian ada di sini. Oke. Dan sebentar kami akan melakukan proses servis pada bagian alternator, karena pada bagian keempat komponen tadi yang sudah saya jelaskan sudah kami cek dan alhasil masih kami pastikan aman-aman saja. Jadi kami melakukan pembongkaran di sini untuk melihat
di bagian apakah yang mengalami kerusakan, dan biasanya yang sering kita jumpai adalah pada bagian coil booster, kemudian IC, kemudian bantalan dan lain sebagainya, pokoknya yang berhubungan di ARS. Dan mudah-mudahan pada bagian alternator ini hanya pada bagian coil boosternya saja ya. Oke, sekian dari kami ya, sedikit informasi buat sahabat-sahabat tutorial cara mengatasi indikator baterai yang terjadi pada unit Suzuki EPV. Mudah-mudahan dengan sedikit informasi yang kami sajikan hari ini masih dalam masa bulan suci Ramadan hari yang ketiga, Kas Junedi mengucapkan selamat melakukan dan menjalankan ibadah puasa. Semoga kalian semua, kita semua akan selalu diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Dari kami yang bertugas, kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya bos ya, subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjut untuk melihat apakah masih menyala atau tidak. Kita kontak terlebih dahulu, lanjut kita start ya bos ya. Aman bos, ya. Jadi kesimpulan indikator yang tiba-tiba menyala diakibatkan pada bagian arang atau coil booster yang sudah mulai habis ya bos ya, di bagian alternatornya. Oke, sekian dari kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.